Pada tugas 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi secara umum dan komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi secara umum itu simpelnya ngobrol. Komunikasi itu ya proses kita nyampaikan sesuatu ke orang lain, bisa dengan secara langsung, kirim pesan, atau lewat gestur, supaya orang itu mengerti apa yang kita maksud. Nah, contoh komunikasi secara umum di sini tuh kayak ngobrol sama teman di warung, nonton berita di TV, atau WhatsApp dengan keluarga. Sedangkan dalam penyuluhan pertanian, komunikasi itu yang ada tujuannya. Nah, dalam konteks ini, komunikasi bersifat lebih terencana dan bertujuan, yaitu mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku petani melalui penyampaian informasi dan inovasi pertanian secara sistematis. Nah, contohnya itu si penyuluh bisa mengajarkan cara bertanam padi organik lewat praktik langsung. Nah, dalam praktik ini si petani itu bisa bertanya langsung kepada si penyuluh. Dan soal kedua itu adalah manfaat cyber extension, informasi sebagai pesan yang dapat menjangkau petani secara luas, efisien, cepat, dan interaktif, melampaui keterbatasan penyuluhan tatap muka konvensional yang dibatasi jarak dan jumlah penyuluhan. Ada manfaat yang cukup besar di sini. Yang pertama, bisa diakses kapan saja. Petani nggak usah nungguin jadwal ketemu penyuluh buat nanya-nanya. Tinggal buka HP, informasi langsung dapat. Yang kedua, kecepatan distribusi informasi. Inovasi terbaru atau peringatan dini serangan hama dapat disebarkan secara instan ke banyak wilayah sekaligus. Nah, yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Di sini mengurangi kebutuhan logistik untuk pertemuan fisik yang sering kali terkendala jarak geografis. Dan yang keempat, bentuknya lebih seru. Informasinya nggak cuma lewat kertas teks yang ngebosenin, tapi bisa lewat TikTok atau YouTube yang mudah dipahami. Dan berlanjut pada soal ketiga, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Kunci utamanya adalah mengenali sasaran, menyesuaikan bahasa dan metode, mendorong dialog dua arah, serta melakukan evaluasi berkelanjutan. Penyuluh yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi, tapi memastikan informasi itu dipahami dan diterapkan oleh petani. Agar informasi itu mudah dipahami dan diterapkan, gunakan bahasa lokal yang akrab dengan keseharian petani. Gunakan media yang tepat, mengkombinasikan metode demonstrasi, cara praktek langsung dengan media visual. Adapun komunikasi dua arah, mendengarkan keluh kesah dan pengalaman petani bukan hanya sekedar menceramahi, ini membangun kepercayaan. Penyuluh harus mempunyai prinsip kredibilitas. Penyuluh harus menguasai materi sehingga petani yakin bahwa informasi tersebut valid dan bermanfaat. Saya melakukan pengamatan penyuluhan di wilayah Bogor. Adapun penyampaian inovasinya adalah sistem tanam jajar legowo, pupuk organik, PHT, dan benih bibit unggul. Memasuki tahap adopsi, petani di Bogor itu rata-rata sedang mencoba. Kenapa sih? Karena petani kita itu biasanya pengen lihat bukti dulu. Mereka udah tahu dan udah tertarik, tetapi nggak langsung terapkan ke semua lahan. Biasanya mereka coba dulu di sebagian lahan kecil atau ke beberapa tanaman buat ngelihat hasil bagus atau enggaknya. Kecepatan petani buat ngikutin inovasi tersebut dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, ada keuntungan kelihatan jelas. Kalau terbukti bikin dompet lebih hemat dan tanaman tetap subur, petani akan cepat beralih. Yang kedua, cocok dengan kebiasaan. Kalau cara bikin pupuknya ribet dan bahan-bahannya susah dicari, petani bakal males. Tapi kalau bahannya tinggal ngambil dari kandang sendiri, pasti langsung gampang diterima. Dan yang ketiga, bisa dicoba dikit-dikit dulu. Inovasi yang nggak maksa petani buat ngorbanin seluruh modalnya sekaligus pasti akan cepat laku. Nah, yang keempat, gampang dipraktikin. Semakin simpel rumusnya, semakin cepat petani mau nyoba.